Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendekar Pecangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pendekar Pecangon bersama saya Gunadi Winnie Nur Cahyo. Nah, sahabat Pendekar Pecangon, saya mengajak sahabat pada kesempatan ini, pada episode ini untuk mengambil hikmah dari sebuah kisah yang termasuk jarang didengar. Kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan perintah untuk berkeliling terbang, ya, sebagaimana disiratkan di dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kelebihan mukjizat, yaitu mampu menguasai angin yang diartikan sebagai terbang. Nah, ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam dikawal seperti biasa oleh pasukan jin dan juga pasukan manusia, hingga suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melintas di atas lautan. Nah, ketika melintas di atas lautan itu, Nabi Sulaiman melihat ada permukaan laut itu yang bergolak, airnya itu bergoncang, menimbulkan gelombang yang tinggi. Nah, karena penasaran kenapa air itu bergolak, maka Nabi Sulaiman memerintahkan kepada salah seorang jin, ya, salah satu golongan jin yang mengawalnya, yaitu jin Ifrit. Nah, kemudian salah seorang dari jin Ifrit kemudian menyelam sampai ke dasar, ternyata tidak menemukan apa-apa. Jin Ifrit menghadap Nabi Sulaiman lagi dan melaporkan bahwa dia tidak melihat apa-apa, tidak menemukan apa-apa. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada jin Ifrit yang kedua. Nah, jadi jin Ifrit yang pertama tidak menemukan apa-apa, diutus jin Ifrit yang kedua. Jadi ternyata kalau ada jin Ifrit pertama dan kedua, berarti jin Ifrit nggak cuma satu. Jadi sepertinya Ifrit itu bukan nama dari salah satu jin, tetapi ini nama golongan jin, dikenal sebagai golongan jin yang cerdas. Nah, ternyata jin Ifrit yang kedua juga tidak menemukan apa-apa, walaupun dia menyelam ke dasar yang lebih dalam. Nah, sampai kemudian salah seorang pengawal ataupun juga termasuk muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Asif bin Barkiyah, menawarkan untuk membantu untuk menyelam ke dalam dasar laut. Nah, kemudian Nabi Sulaiman mempersilahkan Asif untuk menyelam, dan Asif bin Barkiyah berhasil menyelam ke dasar yang paling dalam. Ternyata di situ Asif bin Barkiyah berhasil menemukan sebuah kubah putih yang mempunyai 3 pintu. Nah, kubah ini kemudian diangkat dan dihadapkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ternyata keberadaan kubah inilah yang membuat atau mengakibatkan permukaan air laut itu bergolak, ya, bergejolak, menimbulkan gelombang. Dan wajar kalau Ifrit pertama dan Ifrit kedua tidak berhasil menemukan, karena ternyata kubah ini berada pada dasar laut yang paling dalam, 3 kali lebih dalam daripada yang Ifrit pertama. Melihat bahwa 3 pintu kubah ini kemudian terbuka, Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian masuk ke dalamnya, dan ternyata di dalam kubah itu di bagian tengahnya ada seorang pemuda yang memakai pakaian putih yang bersih, dan pemuda ini sedang beribadah. Nah, setelah pemuda ini menyelesaikan ibadahnya, menyelesaikan sholatnya, Nabi Sulaiman bertanya,
"Wahai pemuda, kenapa engkau berada di dasar lautan ini?" Maka ceritalah pemuda ini, "Wahai baginda, bapakku adalah seorang yang lemah, sementara ibuku adalah tunanetra. Nah, sebelum ibuku meninggal, ibuku sempat berdoa. Ibuku berdoa, 'Ya Allah, semoga engkau jadikan putraku menjadi orang yang berkhidmat kepadamu.' Nah, beberapa lama kemudian ternyata bapaknya pemuda ini juga menyusul meninggal juga. Sebelum bapaknya meninggal, bapaknya pemuda ini juga sempat berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, panjangkanlah usia putraku sehingga dia dapat beribadah kepadamu di tempat yang tidak terjangkau oleh setan.' Nah, itu doa dari bapaknya. Kemudian bapaknya meninggal. Nah, ternyata doa kedua orang tua pemuda ini dikabulkan sama Allah. Doa yang pertama yaitu doa ibunya pemuda tersebut untuk menjadikan pemuda ini seorang yang ahli ibadah, selalu berkhidmat kepada Allah, Allah kabulkan. Dan kemudian doa bapaknya yang berdoa supaya si anak ini beribadahnya di tempat yang tidak terjangkau oleh setan juga Allah kabulkan dengan menempatkan si pemuda ini berada di dasar laut yang paling dalam, yang bahkan Ifrit pun tidak mampu menjangkaunya. Hanya Asif bin Barqiyah yang sanggup menjangkaunya. Masih ingat sahabat, dalam episode sebelumnya saya pernah menyampaikan kisah tentang Asif bin Barqiyah yang dengan rahmat dan karunia Allah diberikan kelebihan sanggup memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam hitungan tidak sampai 1 kedipan mata. Nah, dalam kisah ini Asif bin Barqiyah yang menemukan kubah putih tersebut. Sahabat berikan pejangan, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Setelah pemuda tadi menjawab ataupun bercerita tentang keberadaannya, kemudian Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai pemuda, apakah engkau akan tetap di sini atau minta dikembalikan ke dasar laut?" "Baginda, kembalikan saja aku ke dasar laut." Nah, ternyata pemuda tadi tetap minta untuk dikembalikan sehingga dia bisa meneruskan ibadahnya di sana. Oh ya, ada satu lagi sahabat. Ternyata ketika ditanya oleh Nabi Sulaiman, "Sudah berapa lama engkau berada di dasar lautan ini?" "Baginda, aku sudah berada di dasar laut ini sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam." Telah dihitung-hitung oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dengan penanggalan, ternyata itu sampai sekitar 240.000 tahun lamanya, ya, jarak waktunya. Nah, di zaman Nabi Sulaiman ternyata setelah 240.000 tahun si pemuda itu masih tetap segar, belum kelihatan tua dan tidak ada rambut ubannya. Nah, setelah meminta supaya dikembalikan ke tempat semula, maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kembali kepada Asif bin Barqiyah untuk mengembalikan kubah putih tersebut di sahabat berikan pejangan. Setelah kubah putih tadi dikembalikan oleh Asif bin Barqiyah di dasar lautan, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada para pengawalnya, kepada para pengikutnya, "Kalian perhatikan bagaimana doa kedua orang tua pemuda tadi dikabulkan oleh Allah. Maka ini pelajaran bagi kalian bahwa jangan pernah menyakiti hati orang tua. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua karena doa kedua orang tua itu makbul." Nah, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita melalui wahyunya, melalui firman-Nya di dalam Al-Quran, dan bahkan perintah berbuat baik kepada orang tua itu sering disandingkan dengan perintah la tusyrik billah, atau perintah untuk atau larangan untuk berbuat syirik. Allah melarang kita berbuat syirik, kemudian diikuti perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan menempatkan perintah berbuat baik kepada orang tua setelah larangan berbuat syirik, ini menandakan bahwa berbuat baik pada orang tua merupakan perbuatan yang mulia, yang termasuk yang utama. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan juga sahabat semuanya, mari kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apakah itu orang tua kita, baik itu orang tua kita yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ya, apalagi kalau masih hidup. Kalau yang meninggal bagaimana? Ya, doakan terus.
doakan dalam setiap waktu, setiap kesempatan. Ya, terutama setelah sholat kita selalu doakan orang tua kita yang meninggal. Demikian sahabat, semoga kisah ini bisa bermanfaat dan terutama kepada diri saya sendiri yang menyampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Angon. Terima kasih atas dukungan sahabat, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon dukungan, mohon doanya semoga channel Pendekar Bocah Angon ini bisa terus berkembang dan membawa manfaat kepada para viewer, para subscriber dimanapun berada. Nah, jadi perjumpaan kita di episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bocah Angon. Membantu untuk menolong. Sahabat Pendekar Bocah Angon, setelah kubah itu dikembalikan, ada sari roti lagi. Berbuat baiklah selalu kepada orang kedua. Berbuatlah baik